layak Annahu annahu sesungguhnya kelakuan layak Allah Ta'ala tidak akan menerima Allah Ta'ala sholatan akan sholat illa fil jamaati kecuali pada sholat berjamaah wa majalah dan tidak ada intinya yusini malaikat Jibril berwasiat kepadaku biqiyamil lail dengan bangun malam hatta jonantu sehingga menyangka aku annahu bahwasanya sholat malam lanau akan Annahu sunya kelakuan annahu bahwasanya kelakuan la nauma tidak akan tidur bilail pada waktu malam wa majala dan tidak ada hentinya yusini malaikat itu berwasiat padaku bizikrillah dengan berzikir kepada Allah hatta jonantu sehingga aku menyangka annahu bahwa sesungguhnya kelakuan la yanfa'u qaulan illa bih tidak akan qaulun fa'il la yanfa'u qaulun illa bihi tidak akan bermanfaat perkataan kecuali dengan bidik kecuali dengan berzikir kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu dari Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari semoga Allah meridainya an Nabi sallallahu alaihi wasallam anak sungguhnya Allah telah bersabda madalah tidak jumti Jibril siapa Jibril sini berwasiat kepada Jibril atas sehingga bentuk aku menyembah anak sungguhnya Jibril dan aku menjadikan Jibril menjadikan malaikat warisan sebagai ahli waris. Ahli waris tetangga. Itu akan ahli waris. Itu akan tetangga. Sebagai ahli waris. Wama zala wama dan tidak titik malaikat Jibril yusini berwasiat kepadaku tadi dengan kuat kata jenangku sehingga menyangka aku anak sungguhnya Jibril sayuharimu akan mengharamkan Jibril Allahumma akan menceraikannya wamazala dan tidak titiknya yusini berwasiat kepadaku bil mamlukina kepada para budak hatta sehingga mengantuk menyangka atau sungguhnya bin dan harus menjadikan mereka Jibril lahum terhadap para budak waktu akan waktu ya tikuna yang dekat ini pada wa masalah dan tidak Jibril ini berwasiat aku bis dengan bersifat hatta sehingga aku menyangka hatta jenantu sehingga aku menyangka anak sesungguhnya baridotun yaitu patuh aku wajib masalah sini masalah tidak intinya Jibril sini wasiat aku bisolati tempat berjamaah tidak berjamaah atau sehingga menantuk aku menyangka anak ususnya perempuan yang Allah Ta'ala tidak akan menerima Allah Ta'ala sholat tidak berjamaah dengan berjamaah pemajalah dan tidak Jibril ini aku yang lain dengan bangun malam atau dengan sehingga anak perempuan
tidur di Lail pada malam hari. Wa mazalah, dan tidak ada sendirinya lagi Jibril di sini ketika aku karena berzikir kepada Allah hatta sehingga menantu aku menyangka anak punya kelakuan yang aku tidak beriman, tidak bermanfaat, perkataan Allah, perkataan hilang kembali ini dengan berzikir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa maqalatu sabi'ati, bermula ini makalah yang ketujuh. Jabir bin Abdullah Ansari, dari Jabir bin Abdullah Ansari radhiyallahu anhu, semoga meridhai Allah anhu nya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Nabi yaitu telah bersabda, mazala, tidak henti-henti, Jibrilu, siapa malaikat Jibril, yusini, berwasiat malaikat Jibril kepadaku, bil jari, dengan tetangga, hatta zonantu, sehingga menyangka aku, annahu, sesungguhnya malaikat Jibril, yaj'aluhu, yaitu menjadikan malaikat Jibril akan tetangga, warisan, yaitu sebagai ahli waris. Wa mazala, dan tidak henti-henti malaikat Jibril yusini, berwasiat kepadaku, binisai, dengan istri, hatta zonantu, sehingga menyangka aku, annahu, sesungguhnya malaikat Jibril, sayuharrimu tolaqahunna, yaitu akan mengharamkan malaikat Jibril akan mencerai istri. Wa mazala yusini, dan tidak henti malaikat Jibril yusini, yaitu berwasiat malaikat Jibril kepadaku, bil mamlukina, kepada para budak, hatta zonantu, sehingga menyangka aku, annahu, sesungguhnya malaikat Jibril yaj'alu lahum waktan, yaitu menjadikan malaikat Jibril kepada para budak akan waktu, yatikuna fihi, yaitu merdeka ini budak pada itu waktu. Wa mazala, dan tidak henti-henti malaikat Jibril yusini, berwasiat kepadaku, bisiwaki, dengan bersiwak, hatta zonantu, sehingga menyangka aku, annahu, sesungguhnya siwak, waridotun, yaitu fardu. Wa majala, dan tidak henti-henti malaikat Jibril yusini, berwasiat kepadaku, bisolati bil jamaati, dengan sholat di dalam berjamaah, hatta zonantu, sehingga menyangka aku, annahu, sesungguhnya kelakuan, la yaqbalullahu ta'ala, tidak menerima Allah Ta'ala sholatan, akan sholat, illa bil jamaati, kecuali sholat di dalam berjamaah. Wa mazala, dan tidak henti-henti malaikat Jibril yusini, berwasiat kepadaku, bi qiyamil lail, dengan bangun malam, hatta jonantu, sehingga menyangka aku, annahu, sesungguhnya kelakuan, la nauma bil laili, tidak ada tidur di malam hari. Wa mazala, dan tidak henti-henti malaikat Jibril yusini, berwasiat malaikat Jibril kepadaku, bi zikrillahi, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta jonantu, sehingga menyangka aku, annahu, sesungguhnya kelakuan, la yanfa'u, tidak bermanfaat, qaulun, perkataan, illa bihi, kecuali dengan berzikir kepada Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sabiatu, bermula maqalah yang ketujuh. An Jabir ibni Abdullah, dari Al-Ansari, dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, semoga meridai Allah akan dirinya, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad SAW, annahu qala, telah bersabda Nabi Muhammad SAW, mazala, tidak henti-hentinya Jibrilu, siapa malaikat Jibril,
Yusini berwasiat kepadaku bil jari dengan tetangga, hatta zonantu sehingga aku menyangka yaj'aluhu menjadikan tetangga warisan ahli waris. Wa mazala dan tidak henti-hentinya Yusini malaikat Jibril berwasiat ini kepadaku bin nisa'i dengan wanita atau istri, hatta zonantu sehingga menyangka aku annahu sesungguhnya kelakuan yasu harimu mengharamkan malaikat Jibril tolakohunna akan mentalaknya istri atau wanita. Wa mazala dan tidak henti-hentinya malaikat Jibril Yusi ini berwasiat kepadaku bil mamluhina kepada para budak, hatta menantu sehingga aku menyangka annahu sesungguhnya kelakuan yaj'alu menjadikan malaikat Jibril kepada budak waktan akan waktu, ya tikuna fihi yang merdeka pada itu waktu fihi pada itu. Wa ma zala dan tidak henti-hentinya Yusi ini berwasiat malaikat Jibril kepadaku bisiwaki dengan bersiwak, hatta zanantu sehingga aku menyangka annahu sesungguhnya kelakuan faridotun bersiwak yaitu fardu. Wa mazala dan tidak henti-hentinya Yusi ini berwasiat malaikat Jibril bi sholati dengan sholat fil jamaah dalam berjamaah, hatta zanantu sehingga aku menyangka annahu sesungguhnya kelakuan la yaqbalu Allah Ta'ala tidak menerima Allah Ta'ala salatan illa fi jamaati akan salat illa fi jamaati kecuali dalam berjamaah. Wa ma zala dan tidak henti-hentinya Yusi ini berwasiat malaikat Jibril kepadaku bi qiyamil lail yaitu dengan bangun malam, hatta zanantu sehingga aku menyangka annahu sesungguhnya kelakuan la nauma bil laili dan tidak ada tidur bil laili pada malam hari. Wa ma zala dan tidak henti-hentinya Yusi ini berwasiat malaikat Jibril kepadaku bizikri dengan berzikri lahir dengan berzikir kepada Allah, hatta zanantu sehingga aku menyangka annahu sesungguhnya perlakuan la yanfa'u qaulun illa bihi, la yanfa'u tidak bermanfaat qaulun perkataan illa kecuali bihi berzikir kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Baca aja ya. Iya baca. Nggak kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa maqalatu sab'atu an Jabir ibnu Abdillah Solari Al-Ansori An-Nabi radhiyallahu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma jala Jibrilu yusini bil jari hatta jonantu annahu yaj'alu warisan wa
ma jala bi yusini bin nisa'i hatta janantu annahu sayuharrimu tolaqohunna wa ma jala yusini bil mamlukina hatta janantu annahu yaj'alu lahum waqtan ya'tikuna fihi wa ma jala yusini siwaki hatta janantu annahu faridotun wa ma jala yusini bisolati fi jamaati hatta janantu annahu la yaqbalullahu ta'ala sholatan illa fi jamaati wa ma jala yusini bi qiyamil laili hatta janantu annahu la nauma bil laili wa ma jala bi yusini bi zikrillahi hatta janantu annahu la yanfa'u qaulun illa bi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Panjang gini ya. Wal maqalatu sabi'atu an Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya dulu, ini aja sedikit. Mazala Jibrilu yusini. Sini amalnya sama kana ya. Termasuk fi'il nawasih syukru fi'liyah tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Sama kana soro asbaha amsa adha wala bata mazala mabariha mafatiha mainfaka madama walaysa wa ma yatasarrafu min kun. Jadi 13 yang amalnya tarfaul isma wa tansibul khabar. Sama juga kana. Contoh Muhammadun qaimun pakai kana aja. Kana Muhammadun qaiman. Ya. Asalnya Muhammadun qaimun, si Muhammad berdiri. Pakai kana Muhammadun qaiman. Sama tuh soro kana wa soro wa asbaha wa amsa wa adha wa dhalla wa bata wa mazala wa mabariha wa mafatiha wa mainfaka ya wa madama wa laisa wa ma yatasarrafu min hunna. Itu jumlah 13, ngamalnya sama nih sama mazala. As-sholatu wajibatun. Beratakan kana gimana? Kanatis sholatu wajibatan. Ya. Asalnya as-sholatu wajibatun. Kedatangan kanatis sholatu wajibatan. Zaidun katibun. Kedatangan mazala Zaidun katiban. Mazala Zaidun katiban, tidak henti-henti si Zaid katiban yang menulis gitu. Ya. Sama mazala
wa ma fati'a wa ma infaka, sama tuh, harus pakai ma nafi. Kalau madama harus ma masdariyah, ya, harus dengan ma masdariyah. Nah kalau ini harus dengan manafi, mazala nggak bisa. Kalau zala sendiri nggak bisa ngamal. Punya fa'il saja. Kalau misalkan pakai ma, mazala, ma infaka, ma fati'a, itu. Ini ngamalnya sama dengan kana, tarfaul isma wa tansibul khobar. Merupakan kepada isimnya menasabkan kepada khobar. Sama juga kana aja. Bata, ya, Zaidun sakhiran. Asalnya Zaidun sakhirun. Zaidun si Zaid, sakhirun yaitu yang begadang malam. Ya, kedatangan apa? Bata, ya. Bata Zaidun sakhiran. Semalaman Zaidun si Zaid, sakhiran yaitu yang begadang. Begadang terus di sebelah nih pagi ya. Sini hiburan dulu. Enak banget hiburan dulu. Ini nggak kemana-mana hiburan terus. Nongkrong aja tuh di kali. Segitu kita nggak tanda tangan. Datang ke rumah itu tanda tangan enggak. Buat apa dari KP? Mau dipanggil, lamatin ya, boleh lamatin, jangan tanda tangan juga segan. Jadi mazala sama tuh, kana, soro, asbaha, amsa, adha, zola, bata, ya, ma, zala, ma bariha, ma fatiha, ma infaka, ma dama, lesa, ma yatasarafu min 13 amalan sama. Maknya manafi. Nggak bisa jelasin, nggak bisa, harus pakai manafi. Makanya ini mazalah Jibrilu, jangan Jibrilah. Mazalah Jibrilu. Karena jadi isim mazalah. Gitu. Jadi isimnya dibaca rofa karena kedatangan mazalah. Nah, antara nanti khobarnya yusini. Maka diartikan mazalah tidak henti-henti. Jibril, malaikat Jibril yusini, yaitu berwasiat, pakai yaitu. Karena asalnya khobar mubtada, karena kata majalah jadi khobar mazalah. Yusini yaitu berwasiat malaikat Jibril ini kepada jadi khobarnya. Nah, asalnya mubtada, ya, Zaidun mubtada, qaimun khobar mubtada. Kedatangan kana Zaidun qaiman, kana, ya, fil madi nakis, ya. Kemudian Zaidun jadi isim kana, qaiman jadi khobar kana, asalnya khobar mubtada. Zaidun asalnya mubtada, ya. Qaimun khobar mubtada, kedatangan kana ya, jadi isim kana sama jadi khobar kana. Ya, sama. Jadi amil warna berapa tuh? Hah? Kurang juga masih 13. Awamil warna ketiga 13, ya, amil 13. Udah apal amil kelamaan. Awamil, ya, warna ke-13. Padahal bisa awamil juga, insya Allah bisa baca kitab ya. Bisa awamil aja. Mungkin udah dimulai dari awal sih, kalau nggak di awal bagaimana gitu. Dari awal lah, baru kita praktekin. Apalnya ambil duduk doang. Ambil duduk sama ambil syukur. Ambil rahmat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sabi'atu, dan bermula maqalah yang ke-7. Di sini dari Jabir bin Abdullah. Jabir adalah sahabatnya Rasulullah SAW. Beliau lahir 15 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Jabir, dan banyak meriwayatkan hadis, bahkan ikut daripada Baitul Aqabah yang kedua. Bapaknya
orang yang ikut jihad fisabilillah di perang Uhud. Ya, Abdullah bin Amr, Jabir bin Abdullah bin Amr al-Ansori. Ini golongan Ansor. Ya, ada golongan Muhajirin, ada golongan Ansor. Kalau orang yang bersama dengan Rasulullah hijrah adalah Muhajir. Nah, orang Ansor adalah orang kota Madinah yang menerima kedatangan orang-orang Muhajirin. Nah, ini lahirnya Jabir bin Abdullah 15 tahun sebelum Nabi hijrah. Gitu. Dan banyak meriwayatkan hadis. Ya, Jabir bin Abdullah bin Amr. Ya, ikut Baitul Aqobah yang kedua. Ya, kemudian bapaknya ikut jihad di perang Uhud. Gitu. Banyak hadis. Di antaranya ini yang diriwayatkan oleh Jabir. An Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu, sesungguhnya Nabi qala, yaitu telah bersabda Nabi, mazala Jibrilu yusini bil jari hatta zonantu annahu yaj'aluhu warisan. Di sini ada 7 perkara yang diwasiatkan, ya, oleh Allah melalui pelantaran malaikat Jibril. Sesuatu kalau diwasiatkan sesuatu istimewa berarti. Sesuatu itu kalau diwasiatkan sesuatu yang istimewa, sesuatu yang sangat mulia yang dikerjakan. Biasa kalau wasiat nggak banyak-banyak orangnya. Ya, seperti Nabi pernah dipanggil, Sayyidina Ali pernah dipanggil oleh Rasulullah, ya, ke rumahnya menyendiri, ya, gitu, menyepi bersama dengan Rasulullah, sehingga Rasulullah berwasiat kepada Sayyidina Ali berdua. Kalau udah diwasiatin sesuatu itu berarti sesuatu istimewa, sesuatu mulia kalau dikerjakannya. Nggak mungkin sesuatu itu diwasiatin, ya, kecuali apa? Ya, mulia, khusus. Biasa kalau orang tahu wasiat sesuatu yang khusus sekali lah kita. Penting, ya, sesuatu yang penting. Apa kata Nabi? Yang pertama, mazala Jibril yusini bil jar. Tidak henti-henti malaikat Jibril wa yusini berwasiat kepada aku bil jari, dengan tetangga. Di sini maksudnya tetangga rumah. Jarud dar, la jarul masjidi, la jarul ribati, lal madrasah. Jadi bukan tetangga masjid, bukan tetangga apa? Tetangga pondok pesantren, ribat, bukan juga tetangga madrasah, bukan. Ini yang dimaksud adalah jarud dari tetangga rumah. Ya, tetangga rumah. Ya, sampai diwasiatin. Ya, malaikat Jibril sampai wasiat kepada Rasulullah SAW. Bahkan sering datang kepada Rasulullah tentang tetangga. Malaikat Jibril selalu berwasiat. Ya. Bahkan hatta zunantu anahu yaj'alu warisan, sehingga aku menduga, aku menyangka, anahu, sesungguhnya ini apa? Ya, malaikat Jibril akan menjadikan akan tetangga itu sebagai warisan ahli waris. Sebab disering diwasiatin sama malaikat Jibril. Ya. Bi ayamurani anillahi ta'ala yaj'alu bi ja'li syahmin lahu bi mali jarihi. Ya. Dengan memerintahkan kepadaku dari Allah dengan menjadikan bagian lahu bagi tetangga pimalin, mali jari, pada harta tetangganya. Ini sampai begitu sekali, sampai seakan-akan tetangga itu, ya, saking usul dipeliharanya, dijaganya, sampai kayak seakan-akan dapat warisan meninggal dunia. Dalam artian paitlah bumul atul jar, maka di sini dituntut untuk menjaga daripada tetangga. Ya. Bahkan dalam hadis banyak, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, fal yukrim jarahu, maka hendaknya dia memuliakan kepada tetangganya. Bahkan wal qarib asyadu minal ba'id. Ya. Yang dekat itu lebih, ya, apa namanya, dahsyat minal ba'idi, daripada yang jauh. Ya, dengan cara apa? Bi ayun sihahu fi dinihi wa yuwasihi fi dunyahu. Tanda sayangnya
ya, kepada menjaganya kepada tetangga itu dengan cara memberikan nasihat dalam segi agama, membantu dalam segi dunia. Ini yang lebih dekat, lebih dahsyat perintahnya daripada yang jauh, ya. Makanya penting gitu tuh, ngajak tetangga terdekat kita, terutama memberikan nasihat di dalam masalah apa? Agamanya. Ajak ngaji. Kita ajak ngaji, ya, ajak sholat berjamaah. Apalagi udah tetangga, saudara lagi, itu abang lagi. Nasihatin aja terus, ya. Bosen. Gitu ya. Jangan bosan. Kalau bosan mutusin pahala. Karena punya tetangga itu ladang pahala sebetulnya. Ladang pahala kita. Gitu. Ngajak tetangga tuh ladang pahala. Setiap hari ngajak sholat, mendingan dia nggak mau diajak sholat terus, mendingan. Pahala terus kita ngajak. Jangan bosan. Justru kalau nggak ngajak berarti pahala kita putus. Kita ngajak setiap hari, alhamdulillah. Nggak mau besok ngajak lagi, nggak mau lagi, alhamdulillah. Masih ada yang diajak untuk melaksanakan ibadah. Jadi nggak usah kesel, karena itu ladang pahala kita. Ya, nggak sama buat mereka, tapi buat kita yang ngajak tidak akan sama dengan yang diajak. Walaupun dia mau diajak, nggak diajak, nggak bakal ngikut, itu buat mereka yang diajak. Tapi buat yang ngajak tetap aja dapat pahala walaupun dia nggak mau. Seperti orang kafir kita ajak masuk Islam. Ini kata Allah, sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sawaun, sama saja, alaihim atas mereka, a'andartahum am lam tundirhum. Kamu kasih peringatan kepada mereka atau kamu tidak kasih peringatan kepada mereka, ya. Itu a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun, dan mereka tidak akan beriman. Kenapa? Udah tertutup hati daripada keimanan. Mau dikasih peringatan, enggak dikasih peringatan, sama saja mereka tidak akan beriman. Itu sama saja bagi orang yang diajak, tapi ngajak gak bakal sama. Paham gak tuh? Jadi sama tuh bagi orang yang diajak gak bakal beriman, gak bakal mau. Tapi yang ngajak gak akan sama. Setiap kita ngajak dapat pahala, ngajak kebaikan. Nah, gitu. Jangan sama. Itu saya pernah dengar tafsiran yang dijelaskan oleh Kyokon Bulukeni seperti itu. Sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la. Sawaun itu buat mereka, dikasih peringatan, gak dikasih peringatan, tidak akan beriman mereka kepada Allah karena hati sudah tertutup. Tapi bagi orang yang ajak nggak akan sama, karena setiap ngajak ada nilai buat kita. Makanya jadi ladang pahala. Ladang pahala. Terus aja ajak terus, ya. Dia mau enggak, yang penting ngajaknya, setiap ngajak pasti dapat pahala, ngajak kebaikan, ya. Maka disuruhnya mengajak, karena kita nggak bisa ngasih hidayah orang lain, nggak bisa, ya. Yang ngasih hidayah siapa? Allah. Ya, jangan lagi kita, Nabi kata Allah, innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan, ya, apa innaka la tahdi, sesungguhnya engkau tidak akan bisa berikan hidayah, ya, ya, kepada orang man ahbabta, kepada orang yang kau cintai. Walakinallaha yahdi mayasya, akan tapi Allah yang akan memberikan hidayah kepada orang yang dia kehendaki. Nggak bisa kita mah sekedar ngajak terus, yang ngasih hidayah siapa? Barangkali yang pertama ngikut, dua ngikut, tiga, yang 100 kali ngikut. Jangan nih Nabi Muhammad datang ke, jangan disangka Nabi Muhammad nggak ngajak kepada Abu Jahal, ya. Abu Jahal itu datang sama Nabi sampai 97 kali. Diajak untuk masuk Islam. Datang lagi nggak bosan, Nabi terus diajak. Kita kan baru 3 aja udah bosan. Ngaji yuk, enggak. Ngaji yuk, enggak. Malu sendiri. Kudi dia malu kita. Apa dikatain bawel kayak? Bawel. Biarin. Bawel benar. Nanti dia akan nyesel. Sebetulnya nanti dia akan nyesel. Kalau bisa tipu juga tipu, nggak apa tipu. Ada sembako nih, gitu. Ngaji asal itu nongkrong ngaji be dulu. Gitu kan. Nonton guys. Nanti dia nyesel, nanti dia apa? Lu nipu ya? Nipu, nanti di akhirat tuh pasti nyesel. Gitu. Malah minta tipu sama gue lagi kalau gue hidup. Untung gue ketipu sama lu. Gitu gue jadi ngaji. Nanti menyesal di akhirat.
ketipunya nyesel. Ada pembagi sembako sana yuk, mana? Mana sana? Nggak taunya ngaji. Ini sembako paling nikmat. Karena warisan Rasulullah nggak ada lagi kecuali apa? Ilmu, ya, gitu, ya, apa? Al ulama warasatul anbiya. Pernah tuh, ya. Sayyidina Abi Hurairah datang ke pasar. Sayyidina Abi Hurairah pas datang ke pasar, orang pada di pasar, ya, lagi sibuk dengan dagangan segala macamnya. Abi Hurairah, "Hei, kamu enggak ke masjid ke sana kamu? Kenapa? Rasulullah sedang di sana ada sedang pembagian daripada warisan Rasulullah SAW." Ya, kata dia, di sana ada pembagian warisan Rasulullah SAW. Itu orang mana? Orang yang di pasar kabur semua ke masjid. Nyamperin semuanya. Pas sampai di sana, itu nggak ada yang bagi-bagi warisan. Ada yang lagi kumpul ngaji Quran, kumpul ngaji apa? Ya, ngaji kitab, ada yang lagi belajar, gitu. Balik lagi ke pasar lagi. Kamu bohong, kamu. Lagi Hurairah, ya. Nggak ada yang bagi-bagi warisan di sana. Kamu lihat apa di sana? Ada orang lagi baca Quran, riungan baca Quran, riungan ngaji. Itu warisan Rasulullah SAW. Ya, ini ya. Salah satu yang diwasiatkan biljar, tetangga. Ya Allah, kita juga belum bisa ya. Masya Allah, ngajak tetangga. Satu, memberikan nasihat dalam agama. Kedua, wa yuwasihi bidinyahu, memberikan pertolongan, bantuan di dalam masalah keduniaan. Wajar ya, itu. Kalau tetangga minta tolong sama kita, wajar. Ya, kalau dulu mah kan biasa banget ya. Zaman dulu tuh, seingat saya kalau tetangga ada tamu aja kurang piring pinjam kemana? Tetangga. Pinjam piring, pinjam sendok, pinjam pisau. Ya. Kadang-kadang nggak ada garam minta ke tetangga. Itu dulu berapa garam mah kagak pada mau ya kan ya. Jangan. Dulu begitu lu berapa? Hah? Udah pudar kayak. Udah pudar. Dulu makan begitu dulu. Mau sedekah aja kan dulu mah gotong royong. Mau sedekah gotong royong, ada yang ambil uang kelapa. Ada yang bikin gede gitu mah. Itu nggak dibuka lagi tuh sampai kapan juga. Pelang. Lampang nggak dibuka lagi. Luar biasa zaman dulu. Itu tetangga. Kenapa? Pada zaman sekalian, karena kalau kita ada kebutuhan yang pertama kali bantu kita bukan orang lain, tapi tetangga. Saudara pada jauh semuanya. Kadang-kadang yang ngebel saudara juga tetangga kita. Yang bawa kita ke rumah sakit, gotong kita ke rumah sakit kemana adalah tetangga. Ya, saudara kita mau jauh-jauh, kadang-kadang belum tahu, pagi baru pada datang deh mah. Kita di rumah sakit baru pada datang. Yang pertama kali siapa? Tetangga dulu. Gitu. Makanya Rasulullah ketika Sayyidina Abu dalam kitab Al-Aqlil Banin, ya, motong kambing, Rasul selalu pesan, padahal orang kafir tetangganya. Ya, jangan lupa kalau kamu motong kambing, tetangga kamu ini jangan lupa dibagi. Ya, orang kafir tetangga. Jangan lupa. Dipesan terus sama Rasulullah. Tetangga luar biasa. Bahkan lebih dekat, lebih dahsyat di sini wasiatnya. Al-qaribu asyad min ba'id. Ya, dengan cara apa? Kita ajak nasihatin. Maka spesial saya udah kencengan dikit lebih ke tetangga mah. Dan setiap hari habis johor anak-anak kan ngaji itu kita pikir. Ya, kalau ini yang siapa? Pikir. Apa ahkamu salat yang ditukil oleh Ki Syarif Zainal. Terus sengaja pakai speaker biar kedengeran. Pertama kan awal-awalnya enak tuh masalah sholat, biar tetangga denger. Gitu. Kita ngajak satu-satu kan susah. Makanya kalau kita lihat di dalam kitab Qomi Utubian, ternyata dalam satu masjid itu harus ada orang yang jalan setiap hari ke tetangga. Ada yang jalan ke tetangga tuh setiap hari. Ya, pindah-pindahan baik, ngajak ngobrol, bawa kopi, bawa rokok, gitu kan. Ajak ngobrol tentang agama, ajak ke masjid. Ya, itu kalau kitab itu kita apa? Kitab Qomi Utubian. Besok pindah lagi kemari terus. Ya.
Nggak ada kita ya. Kalah kayak Jawa Tablik berarti kita. Kalah. Kalau Jawa Tablik udah paling hayu. Jadi udah jalanin duluan ya. Emang kita kalah. Dari komite kan gitu ada tuh. Suatu masjid ada orang yang khusus untuk datang ke tetangga. Nah, maka di mana-mana tuh ya luar biasa. Apalagi Masjid Jogo Karian. Sekarang banyak yang nyontok. Banyak yang nyontok. Bakal ada paket umroh segala macam. Tetangga rumah kita yang terdekat. Tetangga itu ternyata jauh ya. Tetangga itu 40 ya. 40 kanan, 40 kiri, 40 ya, belakang 40 ke depan. Tetangga namanya. Bukan, itu yang paling dekatnya. Terutama tetangga masjid. Itu 40 ke depan. Belakang, samping kanan, samping. Nah, ini malaikat Jibril wasiat kepadaku kata Rasulullah SAW tentang hatta zonantu annahu yaj'alu warisan, sehingga aku menyangka sesungguhnya malaikat Jibril menjadikan tetangga itu sebagai orang yang bisa mendapatkan ahli warisan. Sakiku harus ya menjaganya terhadap tetangga. Wa mazala yusini bin nisa'i hatta dzanantu annahu sayuharrimu talaqahunna. Yang kedua, tidak henti-henti, sering banget ya, mazala itu senantiasa terus baik malaikat Jibril datang kepada-aku untuk memberikan wasiat kepada-aku tentang masalah nisa. Apa itu nisa? Istri. Nisa itu jama ya. Itu jama itu. Istri-istri. Makanya tolako guna pakai guna tuh, bukan tolako. Makanya nisa hukum harus laku istri-istri kamu kan. Kedengeran kan dalam kedengeran. Diajarin bener nih, bukan yang agak bener. Ada yang nyuruh ya. Itu kan. Pankihu mata balaku minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Bayar itu malah tadi loh, bawa hidatan. Ya, disuruhnya berapa? Ya 4. Kalau mampu silakan. Nah ini makanya nisa itu jamak. Tolakohuna, pakai huna bukan tolakuha. Itu. Makanya doa juga diajarin begitu. Robbana hablana min azwajina, bukan min zaujatina, min azwajina ya Allah, daripada istri-istri kami ya Allah. Gitu. Ada. Agak paham sih. Tapi doa kalau ibarat sama istri mah amin amin. Gak sadar. Paham, udah praktekin. Istri kalau kita lagi doa, Rabbana hab lana min azwajina amin. Kita nangis ikut nangis apa? Katanya buru-buru. Min azwajina, istri-istri kami ya Allah. Istri kagak sadar nih, kalau sadar mau jadi enggak amin. Tinggal sadar wae, Rabbana hab lana min azwajina ya Allah. Istri-istri kami ya Allah. Man atu ganti kudunya min zaujatina kudunya. Baru atuh. Kita mah bukan istri, iswan. Istri mah 3. Kalau iswan 1. Terbilangin lagi. Denger ya. Dengar. Min azwajina. Bang istilahnya bisa ya. Kita mau pakai doa tuh atau ikut anjuran Rasul. Nah, ini ya. Mazala yusini bin nisa'i, tidak henti-henti malaikat Jibril yusini berwasiat kepadaku bin nisa'i tentang para istri-istri hatta zunantu annahu sayuharrimu talaqahunna, sehingga aku menduga, aku menyangka sungguhnya malaikat Jibril akan mengharamkan talaqahunna, akan menalak istri, akan apa? Ya, mencerai mereka. Gitu. Ya, hukum cerai apa? Hukum cerai apa? Makruh. Hukum cerai. Abghadul halal indallahi at-talaq. Ya, pada dibenci-benci yang apa? Yang halal berarti makruh. Ya, pada dibenci-benci yang halal ya, itu. Ya, indallahi at-talaq. Apa? Mencerai istri. Gitu. Ya.
Itu kalau istri udah susah diajarin itu nggak apa-apa. Di dalam kitab itu luar biasa tuh. Ya, arba'ur rasail. Kalau istri udah suruh sholat kagak mau udah. Ya, nggak mau taat, suruh sholat kagak mau, tutup aurat kagak mau. Itu teng-tengin itu bapaknya. Di kita itu harus teng-tengannya ke bapaknya. Pak, ini anak bapak saya udah nggak sanggup lagi. Ya, suruh sholat susah banget, malah ngelawan, ngelawan. Disuruh tutup aurat juga nggak mau juga, ngelawan juga sama saya. Ini kewajiban saya takut nanti di akhirat kalau saya nggak bisa ngejaga dia Pak. Ini, gitu. Makanya saya suruh bapak aja nih, ngajarin lagi dah. Nah dulu saya mah, serahin dulu, gitu kan, serahin dulu bapak deh. Kalau bapaknya lu bocah segitu doang, bini nggak mau sholat juga pakai dianterin, itu bapaknya kebagian dosanya tuh. Itu mertua kebagian dosanya, gara-gara nggak sholat tahun pakai dianterin, gitu kan. Masakin nggak? Masak Pak, tapi sholat ini kagak sholat ini, gitu. Gara-gara itu pakai dianterin kemari, gitu. Ngomel bapaknya, ngomelin suaminya, itu kebagian dosanya bapaknya. Makanya tetap ya istri luar biasa ya, kerasa sama istri kita ya, kerasa banget ya. Banyak kan tugas kita dikerjain sama istri ya Allah ya, padahal menyuci kerjaan kita itu nyuci, ngapain lagi, nyapu, nyuci piring, masak, itu tugas kita sebetulnya, bukan tugas bini itu ya, gitu ya. Dia mau boleh bantuin doang, tugas kita gitu. Makanya ketika dikerjain sama istri, pahalanya gede banget. Pahalanya kan gede. Makanya wajar kalau cerewet dikit mah ngapa kulit kamu tugas kita kerjain sama dia. Nyusuin tugasnya mau kerjaan gitu, nyusuin itu. Kan kita nyusuin kudu dibayar tapi itu. Itu hamil lama banget gara-gara kita benar 9 bulan. Gitu ya. Sampai enggak bisa tengkurap hidupnya. Itu gara-gara kita kan. Ya Allah. Ya. Sampai begitu. Bahkan kalau Bu Basir, kalau istri lagi hamil dari bulan pertama, naruh nyelengin, malah taruh celengin tuh, misalkan sehari 50.000 atau 10.000, 20.000 taruh kayak sampai 9 bulan. Kalau Bu Basir, gitu. Pas lahir, udah, ya lahir, bini udah beres ngelahirin, tawarin, nih kemarin saya nabung nih dari awal, dari bulan pertama, saya ini hadiah buat Umi, mau dibeliin emas apa mau dikasih duitnya baik, gitu kan. Itu Bu pasti kasih gitu, mau dikasih emas apa mau dibeliin emas apa mau dikasih duitnya baik. Itu bukan biaya kelahiran, bukan ya, itu hadiah buat siapa? Buat istri, karena ngandung anak kita. Itu Bu pasti ngajarin gitu tuh. Pas lahir, beres lahir, duit ambil tuh. Kalau 50.000 sehari, 20.000 sehari, kalau 9 bulan berapa? Hah? Seminggu aja, sebulan berapa? Sebulan 30, 600.000, 600 kali 9 berapa? 54, 5.400.000, nih duit 5.400.000, ini mau dibeliin emas apa dikasih duitnya baik, gitu kan? Buat bayar rumah sakit. Rumah sakit. Itu bini, masa lo kira kuat itu? Hah? Pas besok Pak udah gede buat ini Pak, bikin lagi. Itu kita lagi Pak. Tapi gedean dikit nabung 50.000. 50.000. Kemarin 20.000 nih, sekarang mah 50.000. Itu Bu masalah ngajarin gitu. Itu bukan buat biaya rumah sakit ya, bukan biaya persalinan. Ini buat kasih hadiah buat istri begitu ngomongnya. Itu. Saya kudu dikasih hadiahnya ketika dia lahir. Ya Allah. Ada belum begitu? Ya belum, saya gebor kemarin kagak bikin lagi, bocah belum jadi. Mau nambah lagi lah ngambek ini. Ini gue masih kecil. Ini gue masih kecil. Aduh, ada. Kudu begitu tuh. Makanya disayang ya. Pernah bercanda kan bini? Hah? Pernah bercanda kan bini? Bercanda kudunya biar romantis. Kita bikin romantis. Jangan lagu doang. Ya. Mana-mana kitikin bini. Rasul aja segitu, Rasulullah yang keimanan, kadar keimanan sama Allah, kalau bisa udah nggak ngapa-ngapain, udah ibadah baik karena sudah dekat dengan Allah, tetap masih bisa bercanda sama istrinya. Manggilnya gue Humairah, Ki Agus Humairah ya.
Ternyata bininya Humairah. Namanya Humairah kayak panggil Rasul. Humairah. Pas mau tempatin panggil Humairah ya. Gitu. Namanya. Nama istri. Nama istri. Terus saya Humairah kali panggilan ke merah-merahan kayak Rasulullah. Ya ternyata istrinya. Untung saya katanya bini ya. Kita bisa setia begitu panggil Humairah. Kalau dia mah keungu-unguan. Luar biasa. Bercanda nggak apa-apa ya. Bercanda. Cek lagi bercanda. Bini pulang dari Talim. Kemudian saya pulang sholat tuh di mana? Dari kadang-kadang suka barang sana nggak di pintu tuh. Saya gandeng baik. Bocah pada surak. Bocah pada surak. Ternyata emang ini juga ada keindahan. Nggak bisa marah tuh dulu. Nggak bisa marah. Nah, indah. Gitu. Canda kitikin dari belakang, dari mana-mana. Ternyata ada manfaatnya luar biasa. Kita kan setia kalau lagi ada moe doang nih. Kalau malam ini terus setia terus. Biasa ternyata indah, itu indah. Coba, itu Buya Pasir udah 80 tahun lebih. Saya kira manggil siapa ya Buya Pasir? Ya, misal, bininya manggil Ayang gitu kan dari dapur rumahnya. Buya Pasir kan 70 tahun bini tua juga. Itu Korea, bin Haji Abbas itu. Ya, bentar ya, dipanggil istri dulu. Panggil Ayang betul gitu. Kalah kita. Luar biasa. Nah ini ya, istri dijaga karena nggak ada lagi, nambah lagi susah, yang ada gue rawatin. Cerewet-cerewet biarin itu mah ya, selama kita sabar pahalanya semakin gede gitu ya. Wajarnya dicerewet juga, kerjaan kita banyak kan dikerjaan sama dia gitu. Sampai netain kurima dibayar tuh netain mungkin anak hamil 9 bulan. Kita makan lagi nyantai baik kita mah, bini mau dah kemana dibawa-bawa tuh bocah, mau nyantai. Ini perlu dijaga istri ya, insya Allah ya. Lagi istrinya solehah ya, luar biasa. Kalau bisa bermanja-manja sekali-kali boleh ya sama istri. Seminggu sekali, mana besar baru di istri buat kemana be payaban. Kadang-kadang dia waktu puncak berdua, anaknya nggak boleh ikut. Nostalgia berdua. Kadang-kadang dia foto tuh, wah di pinggir saya tuh, di pinggir puncak luar biasa. Dia mau dipakai kita bikin roman. Itu kan lumayan juga gitu kan, seperti itu luar biasa. Kalau sadudung ada, nggak ada di rumah. Nah, nggak apa-apa sekali-kali keluar, ajak main. 2. Wa mazala yusini bil mamlukina hatta zanantu annahu yaj'alu lahu waqtan. Tidak henti-henti malaikat Jibril sering buat malaikat Jibril berwasiat padaku bil mamlukina dengan para budak-budak yang dimiliki. Mamlukin yang dimiliki artinya budak-budak, para budak. Karena udah nggak ada ya perbudakan, karena sudah dimerdekakan pada zaman Rasulullah SAW. Pembantu itu bukan budak, pekerja itu mah. ART. Hatta zonantu anahu yaj'alahu waqtan ya'tiku nabi, sehingga aku menduga, aku menyangka sesungguhnya malaikat Jibril akan menjadikan lahu para budak-budak itu waktan, satu waktu ya'tikuna yang mereka ini merdeka pada waktu tanpa dimerdekakan. Sakakan seperti itu ya. Karena budak zaman dulu benar-benar dikuras ya, habis ya. Lagi muda dikerjain terus, udah tua jual. Masih gadis luar biasa. Karena boleh dipakai kan budak ya, boleh dipakai sama tuannya. Udah bosan jual, bawa ke pasar boleh dijual belikan budak. Sekarang nggak ada
ya, sama apa pembantu sekarang ya, itu sama juga dijaga juga pembantu juga. Tapi hukum perbudakan sudah tidak ada, sudah seperti dulu. Kemudian yang nomor 4, wa mazala yusini bisiwaki hatta zanantu annahu faridatun, dan aku tidak henti-henti malaikat Jibril berwasiat kepadaku bisiwaki dengan bersiwak hatta zanantu annahu faridatun, sehingga aku menyangka bahwasanya siwak itu adalah faridatun lagi, bukan pardun, faridatun, sangat pardu. Kenapa? Ziyadatul bina tadulu ala ziyadatil makna, ya. Faridatun sangat pardu, seakan-akan seperti itu. Kenapa? Dalam hadis yang lain, kata Rasul itu, ya, aku sampai khawatir gigi-gigiku sampai takut rontok gara-gara malaikat sering banget nyuruh siwak, sampai aku khawatir takut gigiku pada rontok karena sering disuruh bersiwak. Maka ada hal-hal yang memang wajib bagi Rasul tapi sunnah bagi kita, di antaranya siwak. Yang kedua, qiyamul lail berjamaah. Itu bagi Rasulullah jadi hukumnya apa? Wajib bagi kita apa? Sunnah. Sunnahnya sunnah muakkad. Gitu. Ya. Ada hal yang memang disunahkan buat kita, ya. Gitu. Diwajibkan pada, makanya nggak ada dalam kitab ini sebenarnya belum pernah datang kepadaku bahwa Rasulullah SAW sholat sendirian selama hidupnya. Bahwa aku pernah mendapatkan riwayat bahwa Rasulullah sholat sendiri dalam, ya, selama hidupnya, sholat sendiri, sholat fardu itu selalu berjamaah. Nah, siwak seperti itu. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Seandainya, ya, itu tidak merepotkan kepada umatku, ya, itu la amartuhum bisiwak, maka pasti akan aku wajibkan kepada mereka bisiwaki dengan bersiwak. Siwak pakai apa aja, ada ini nggak apa-apa, ya, apa aja, ya, ujung kain, kalau nggak ada silakan aja, atau yang paling afdol pakai kayu apa, kayu arok gitu, ya, pakai ujung pelapahan korma juga bagus. Kemudian nomor yang ke-6, ke-5 ya, 4, ya. 5, wa mazala yusini bisolati fil jamaati, tidak henti-henti malaikat Jibril berwasiat padaku bisolati fil jamaati, dengan salat berjamaah. Ini penting banget. Hatta zanantu annahu la yaqbalullahu ta'ala sholatan illa bil jamaah, ya. Sehingga aku menduga, ya, sungguhnya kelakuan tidak akan menerima Allah Ta'ala sholatan akan sholat illa bil jamaati, kecuali dalam berjamaah. Sampai aku menyangka padahal sholat itu adalah hukumnya sunnah muakkad buat kita, sampai karena sering wasiat malaikat Jibril tentang sholat berjamaah, sampai aku menduga Allah tidak akan menerima sholat kecuali di dalam berjamaah. Saking penting-pentingnya. Makanya Imam Hanafi ini adalah mewajibkan, ya, mewajibkan. Kalau Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i adalah sunnah muakkad. Kalau Imam Hanafi wajib mana sholat berjamaah. Itu makanya kalau baca kitab Al-Borosai galak banget tuh. Karena, ya, di sana salah satunya adalah mazhabnya mazhab Imam Hanafi, ya, Sayyid Dahlan, ya, pengarang kitab Al-Jurumiyah. Itu sholat berjamaah karena keutamaannya luar biasa. Karena, ya, apa, sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa isrina darajah. Sholat berjamaah keunggulannya itu 27 derajat dibanding sholat sendiri. Sama juga 27 kali sholat sekali sama juga 27 kali sholat. Kalau sendiri satu kali ya satu kali. Itu kalau diterima sholatnya, kalau khusyuk, kalau nggak ada kesalahan. Tapi kalau sholat berjamaah ini ada keistimewaan sampai 27 kali sholat bandingannya, 27 derajat, gitu. Makanya penting nih sholat berjamaah, ya. Kalau usahakan sholat berjamaah, kita pakai yang begini-begini luar biasa, gitu. Kalau Nabi
dalam Al-Baro saya belum pernah sampai kata ulama kepadaku bahwanya sholat Rasulullah itu sendiri selalu berjamaah atas sakit ditungguin itu sama Sayyidina Abu Bakar. Ya, biasa Rasul sampai, ini belum sampai Rasulullah kemana ini, ternyata sakit sampai Rasul ikut terus berjamaah. Bahkan saya punya guru Ki Khodamul Qudus, salah satunya itu Ki Ukon apa lagi ya, Masya Allah sakit terus di rumah sakit tetap ngajak bocah ya, di rumah sakit tetap aja ngajak anak gitu, ngajak santri yang tujuannya untuk sholat berjamaah walaupun di ruangan ini perawat ya, tetap berjamaah. Wa mazala yusini bi qiyamil lail, dan tidak henti-henti malaikat Jibril berwasiat kepadaku bi qiyamil lail untuk qiyamul lail, bangun malam di salat tahajudi badan naum, salat tahajud setelah tidur. Kalau nggak bisa tidur udah salat apa kek, mau salat hajat, salat taubat, salat mutlak ya, kalau belum tidur mah gitu. Atau tidur aja dulu, yang penting kayak tidur ya. Kalau nggak bisa tidur begadang nih, tiduran aja dulu, ntar kita bangun untuk sholat ya, minimal 2 rakaat ya, itu sholat tahajud diusahain ya, karena manfaatnya luar biasa. Dalam Al-Quran jelas, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ya ba'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Ini makom tertinggi, makanya kalau pengen derajat mulia, derajat tinggi dunia akhirat, terutama maqam mahmuda yang disediakan oleh Allah, nggak ada lagi adalah salat tahajud. Itu makanya di yaumul qiyamah nanti itu dipanggil ainal ladina tatadaba junubuhum anil madani, kata Allah. Mana orang-orang yang dulu waktu di alamnya suka merenggangkan tubuhnya dari tempat tidur. Kumu bangunlah kalian ya, akhirnya bangun ya, Islam boleh sedikit tuh akan bangun disuruh pada diri bangun, itu sedikit sekali. Di yaumul qiyamah nanti orang-orang yang sholat tahajud akhirnya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang qiyamul lail itu ya, untuk masuk surga bighairi hisabin, tanpa hisab, baru terjadi hisab buat yang lain. Itu di dalam kitab Wasiatul Mustafa di tengahnya ada ya, mulai bahkan hatta zonantu anahu la nauma bilail, sehingga aku menduga sesungguhnya kelakuan la nauma, tidak ada tidur di malam hari, karena malaikat Jibril enggak berhenti nguasiatin buat qiyamul lail terus ya, terus minimal habis isya qobliyah ya, ba'diyah itu minimal, habis ba'diyah sholat witir, itu termasuk qiyamul lail juga itu bagiannya. Tapi yang paling bagus adalah kita tidur kemudian bangun malam. Bahkan disunahkan tuh khairulah di siang hari, tujuannya untuk bantu bangun malam gitu. Yang terakhir, wa mazala yusini bi dzikrillahi hatta zanantu annahu la yanfa'u qaulun illa bihi. Tidak henti-henti malaikat Jibril berwasiat kepadaku bi dzikrillahi, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta zanantu annahu, sehingga aku menduga sesungguhnya la yanfa'u qaulun, tidak bermanfaat perkataan illa bihi, kecuali dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah ya telah fadzukurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala rabbihim yatawakkalun ya, kata Allah, berzikirlah kalian kepadaku ya, qiyaman wa qu'ud, mau diri, mau sambil diri, mau sambil duduk di mana aja, di kantor, di jalanan, terus kita diperintahkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Zikir lagi kerja ada, karena ada zikir khofi, ada zikir ya jali ya, zikir kopi nggak ketahuan, kita baru ngobrol bisa. Kenapa? Hatinya tetap aja mengingat kepada Allah ya, gitu. Bahkan nafas kita diisi dengan keluar masuknya nafas itu dengan apa? Allahu Allah, Allahu Allah, Allah, terus aja. Bahkan hati kita nggak berhenti. Itu yang disebut dengan zikir kopi ya, bisa dilakukan di mana saja. Naik kendaraan bisa, di mana juga bisa. Bahkan ada ulama mah ya,
Kalau lupa sedikit aja dengan Allah sampai ada yang apa? Sholat janabah. Sholat apa? Apa? Mandi janabah, mandi apa? Mandi junub. Saking khusus, sangat merasa berdosanya kepada Allah. Kenapa? Hatinya pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mah kan luar biasa. Sama begitu. Minimal kita diseringin banyak berzikir kepada Allah. Karena memang keinginan kita meninggal itu dengan sedang ingat dengan Allah. Makanya mati yang husnul khotimah ketika kita meninggal dunia, kita sedang mengingat kepada Allah. Kedua, dengan zikir akan menambahkan ketenangan buat kita. Tenang, ya, punya duit, sering zikir, tenang, gitu. Ya. Nggak punya duit juga insya Allah biasa-biasa, tapi pikiran tenang mau enak. Punya duit juga kalau pikiran nggak tenang nggak nikmat. Tapi dengan zikir, ala bidzikrillah tatmainul qulub itu. Ingat dengan berzikir kepada Allah, tatmainul qulub akan membuat keteraman, ketenangan dalam hati. Ya, ketenangan hati dengan berzikir kepada Allah. Ya. Fazkuruni azkurkum. Ya. Washkuruni wala ingat kalian kepadaku, azkurukum maka aku, ini janji Allah tuh. Fazkuruni azkurkum. Kalau kau zikir kepada aku, mengingat padaku, maka aku pun akan ikut kepada kamu. Bahkan kalau orang udah biasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah dekat dengan Allah, segala sesuatu nggak pakai dipinta. Kenapa? Emang udah ingat sama Allah, ketika dia punya keperluan, udah langsung Allah ingat kepadanya. Kadang-kadang baru angan-angan doang, langsung. Kenapa? Karena sudah zikir kepada Allah. Kenapa janji Allah? Fadhkuruni adzkurkum. Jika kalian berzikir kepada aku, ingat kepadaku, adzkurukum maka aku akan ingat kepada kamu. Itu janji Allah. Gitu. Malah nggak banyak minta. Gitu. Kenapa? Karena itu janji Allah. Fadhkuruni adzkurkum. Ya. Situ. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Ya, ini luar biasa ya. Berarti sesuatu ini yang tujuannya adalah perkara yang sangat penting sekali. Sampai malaikat enggak berhenti memberikan wasiat kepada baginda Rasulullah SAW. Ya, dalam 7 hal ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sama-sama kita ikuti bersama majelis salim kita.